Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi hasil tes SKB CPNS tahun 2020? Teman-teman sekalian, para pejuang CPNS, di video kali ini kita tidak membahas soal, tetapi saya akan men-share hasil analisa saya mengenai faktor apa saja yang bisa nantinya mempengaruhi pencapaian nilai teman-teman di pelaksanaan SKB CPNS tahun 2020. Baiklah, jadi faktor itu bukan hanya persiapan mengenai materi teman-teman ya, tetapi ada faktor non teknis. Apa saja itu? Baiklah, yang pertama yang perlu teman ketahui, pada hari H-1, contohnya besok ya, besok teman-teman akan mengikuti SKB, tentu pada malam harinya, satu hari sebelumnya, pada malam harinya, teman-teman harus tidur lebih awal. Ini agar kondisi kita lebih fit keesokan harinya. Lalu yang kedua, masih pada malam harinya, teman-teman harus mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan untuk besok harinya ya, yang diperlukan untuk pada hari H pelaksanaan SKB. Apa saja itu yang bisa saya beritahukan, yang bisa saya sampaikan adalah ya, tentu yang pertama mengenai dokumen-dokumen atau kelengkapan administrasi teman-teman. Ya, hal ini sudah pernah terjadi ya. Ada yang gagal ikut tes karena tidak lengkap dokumen-dokumennya. Lalu kedua, hal-hal lain yang diperlukan pada pelaksanaan hari H SKB. Contohnya di dalam situasi sekarang ini, tentu kita memakai masker ya, atau penutup wajah ya yang transparan itu, dan lain sebagainya. Jadi sangat baik sekali jika teman-teman sudah mempersiapkan pada malam harinya. Lalu yang kedua, pada hari hanya ya, mulai pagi hari ataupun siang hari, teman-teman tentu harus cukup makan ya, atau telah makan dan minum yang cukup agar nanti tidak kelaparan ya pada saat mengerjakan soal SKB-nya, karena itu bisa saja mengganggu. Jadi makan dan minum yang cukup. Yang selanjutnya, nomor 4 ya, membawa sapu tangan ya. Tentu dengan membawa sapu tangan ini akan membantu kita. Apalagi prosedur sekarang ini ya, prosedurnya sebelum kita memasuki ruangan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi kita harus melap tangan setelah itu. Oke. Yang selanjutnya adalah persiapkan mental ya, persiapkan mental. Ini juga bisa berpengaruh teman-teman ya. Contohnya teman-teman tidak perlu deg-degan gitu ya. Jika deg-degan ya, kecepatan jantungnya itu ya, jantung kita jadi tidak netral, itu bisa mempengaruhi. Jadi kita serius tetapi santai. Oke. Yang selanjutnya, sebelum kita mulai mengerjakan soal tersebut ya, sebelum kita mulai mengerjakan soal SKB, mulailah dengan berdoa ya, bisa berdoa di dalam hati. Ini bisa membantu kita untuk menenangkan pikiran ya dan perasaan kita ataupun situasi. Ya, dengan hal tersebut ini akan sangat membantu. Oke, yang selanjutnya ini termasuk salah satu teman-teman ya yang paling penting ya, manajemen waktu ya, dan tips yang lainnya. Di sini yang sudah ya, dari teman-teman yang sudah mengikuti SKB ya CPNS tahun 2020 ini memberitahu saya bagaimana kita sebaiknya mengerjakan soal-soal SKB. Apakah kita mulai khusus untuk formasi guru teman-teman ya? Apakah kita mulai dengan mengerjakan soal-soal pedagogik atau soal profesional kita ya? Contohnya kita formasi guru bahasa Inggris. Apakah kita mulai dengan mengerjakan pedagogik atau materi bahasa Inggris? Baiklah teman-teman, saya mendapat masukan bahwa ya pada tahun ini, tahun 2020, soal-soal khusus untuk guru bahasa Inggris, soal-soalnya lebih mudah ya, bukan berarti tidak ada, contohnya kosakata yang sulit, tentu ada, tetapi secara keseluruhan lebih mudah. Sebagaimana yang sering saya beritahu di pelaksanaan tryout ya, yang sudah saya laksanakan, saya selalu mengingatkan, kerjakanlah soal yang mudah terlebih dahulu. Ya, ini satu tips teman-teman ya. Kerjakanlah soal yang mudah terlebih dahulu. Lalu antara pedagogik dan materi bahasa Inggris, untuk teman-teman yang guru bahasa Inggris contohnya, di sini saya menyarankan untuk terlebih dahulu mengerjakan soal materi bahasa Inggris, soal profesional teman-teman ya. Satu kali lagi, kerjakanlah terlebih dahulu soal profesional ya. Untuk teman-teman yang
formasi guru bahasa Inggris, kerjakanlah terlebih dahulu materi bahasa Inggris. Karena apa? Tadi sudah saya beritahukan bahwa standar kesusahan soal materi bahasa Inggris lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya. Oke. Lalu yang kedua, mengapa tidak pedagogik? Ya, ini sudah saya dapatkan masukan dari beberapa orang bahwa jawaban-jawaban untuk soal pedagogik itu sangat mirip teman-teman ya, beda-beda tipis. Di situ kita memerlukan pikiran yang tenang ya dan waktu yang lebih lapang untuk dapat mengerjakan soal-soal pedagogik. Oke. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban-jawaban yang salah dari yang sudah mengikuti SKB di tahun ini, jawaban yang salah mereka lebih banyak di pedagogik. Jadi, kerjakanlah soal guru bahasa Inggris atau materi atau soal formasi teman-teman sendiri ya. Oke. Yang selanjutnya, setelah selesai pelaksanaan teman-teman ya, setelah selesai pelaksanaan, apapun hasilnya ya, apapun hasilnya, apakah kita mendapatkan nilai tertinggi, lulus atau tidak, di sini nasihat saya adalah tetap bersyukur ya, tetap bersyukur, kecewa bisa, tetapi jangan terlalu lama, lihatlah waktu ke depan ya, karena masih ada kesempatan di tahun depan, khusus kepada teman-teman yang umurnya masih mencukupi. Oke, jadi itulah yang bisa saya bagi teman-teman sekalian pada teman-teman yang akan menghadapi yang menghadapi ujian pada hari H. Itulah tips-tips yang bisa saya beritahukan. Satu kali lagi tadi di manajemen waktu, kita jangan terpaku pada satu soal atau pada soal-soal yang sulit ya. Kita jangan terpaku, kita harus melihat waktu ya. Kita harus melihat waktu secara keseluruhan ya. Jadi jangan sampai terpaku pada soal-soal yang susah atau pada satu soal. Oke, demikian yang bisa saya bagikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semua teman-teman yang menonton video ini mudah-mudahan nanti lulus di SKB CPNS tahun 2020 ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu di video selanjutnya.